Kamu kenapa lama banget sih? Sorry Za, ini Indonesia. Di mana-mana macet. Bukan cuma Jakarta yang macet, di sini pun macet. Alibi. Udah deh ya, mulai sekarang kamu tuh panggil saya Nona. Kamu tuh supir di sini manggil Liza, Liza. Sekarang kita harus ke rumah Pak Handoko. Handoko? Lisa, aku rasa kita tidak perlu ke sana. Maksudku, Ibu, aku rasa kita tidak perlu ke sana. Karena aku dengar Pak Handoko akan menutup perusahaan. Naikkan gaji atau kami mogok kerja, setuju? Tenang. Dengerin saya dulu, saya bisa jelaskan. Perusahaan kita itu kondisinya sedang mengalami kemunduran. Jadi kemungkinan untuk kenaikan gaji itu sangat kecil. Perusahaan harus menjamin kesejahteraan kami, Bu. Iya, saya ngerti. Tapi kondisi perusahaan ini sedang mengalami kemunduran. Kalian juga tahu sendiri kan, pabrik ini seringkali retur. Itu urusan perusahaan. Yang penting Oke. Karena saya nggak berkuasa di sini, saya akan berusaha untuk ngomong sama Pak Handoko. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Iya. Oke. Aku akan segera ke sana. Oke. Maaf, aku harus pergi sekarang karena ada sesuatu yang sangat penting. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Halo, Halo, Pak. Dev. Kan Dedi sudah bilang sama kamu. Satu-satunya cara yaitu dengan meminjamkan uang kepada mereka. Pak, dengar, Pak. Kita nggak bisa begitu, Pak. Kalau mereka macam-macam, pecah saja mereka. Untuk apa pusing-pusing, Pak? Kan beres, Pak. Dev, kamu nggak bisa bicara sembarangan seperti itu. Mereka banyak sekali berjasa pada perusahaan kita. Aku sudah mengusahakan untuk mendapatkan mesin-mesin baru, Pak. Sehingga kita tidak memerlukan mereka lagi. Percayalah, Pak. Aku pasti bisa mengusahakannya. Oke? Dev. Anak itu seperti ibunya, keras kepala. Kamu kenapa lama banget sih? Sorry, Za. Ini Indonesia. Di mana-mana macet. Bukan cuma Jakarta yang macet. Di sini pun macet. Alibi. Udah deh ya, mulai sekarang kamu tuh panggil saya Nona. Kamu tuh supir di sini manggil Liza, Liza. Sekarang kita harus ke rumah Pak Handoko. Handoko? Lisa, aku rasa kita tidak perlu ke sana. Maksudku, Ibu. Aku rasa kita tidak perlu ke sana. Karena aku dengar Pak Handoko akan menutup perusahaan itu, Bu. Kamu tuh so tahu banget sih. Mau saya pecat. Kamu tuh di sini sebagai supir. Udah deh, saya aja yang bawa mobil sini. Oke. Tenang. Aku supir akan menjalankan tugasku, Bu. Dan aku akan mengantar Ibu ke Pak Handoko. Silakan. Ya udah, ayo. Halo? Iya? Apa? Dihentikan? Tapi kenapa, Pak? Baik. Iya, terima kasih infonya. Kenapa sih, Ma? Handako Factory menghentikan pasokan teh untuk kita. Jadi untuk sementara kita harus cari cara untuk bisa bertahan tanpa mereka. Tunggu sebentar, Ma. Sebentar ya.
Halo, Kak. Halo deh, kamu di mana? Eh, emang bener ya, Handoko Factory menghentikan pasokan teh dari Mama? Iya, Kak. Tadi tuh karyawan semua demo. Karena mereka minta dinaikin gajinya. Tapi sekarang aku mau ke rumah Pak Handoko. Syukur deh kalau kayak gitu. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Dek ya. Bye. Udah, Mama tenang aja. Liza lagi berusaha buat nyelesain masalahnya. Liza itu anak baru di Handoko Factory, sayang. Mana mampu dia menyelesaikan masalah sebesar itu. Mama, Rena yakin kok kalau Liza pasti bisa. Mama cuma takut dia bikin masalah. Bisa hancur bisnis Mama kalau dia bikin kesalahan lagi. Kita kasih kesempatan sama Liza ya. Tenang deh. Permisi. Permisi. Permisi, Pak. Maaf, malam-malam begini datang ke sini. Ada apa? Saya Liza, karyawan dari Handoko Factory. Saya tahu Bapak ini pemilik perusahaan Handoko Factory. Dan banyak sekali orang yang tergantung hidupnya dengan perusahaan itu. Dan akan ada banyak sekali orang yang menderita kalau perusahaan itu ditutup, Pak. Saya minta maaf sekali lagi. Tapi Bapak ini kan seorang pebisnis. Ya, seharusnya Bapak tuh nggak lari dari masalah. Jadi saya atas nama karyawan dan juga pemetik teh, saya mau minta tolong sama Bapak. Jangan ditutup perusahaan Bapak. Maaf, kamu ini siapa? Saya Liza, Pak. Karyawan di Handoko Factory. Saya mengerti apa yang barusan kamu katakan karena saya pernah ada di posisi seperti mereka itu. Tapi maaf, sekarang perusahaan saya sedang dikelola oleh anak saya yang baru pulang dari Amerika, jadi saya tidak bisa banyak ikut campur. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu anak Bapak di mana ya sekarang? Dia sedang banyak urusan sekarang. Wah, kalau gitu bagaimana caranya kita bisa selesaiin masalah ini ya, Pak? Sebentar, maaf. Dia itu siapa? Supir saya, Pak. Supir kamu? Coba. Bagaimana kalau supir kamu itu pura-pura saya jadikan anak saya untuk membantu kamu menyelesaikan masalah karyawan? Wah, ide bagus tuh, Pak. Berarti besok supir saya bisa menghampiri karyawan dan juga pemetik teh dan bilang kalau semua masalahnya itu akan selesai. Begitu, Pak. Pak Handoko, Anda serius? Ya, betul. Sebaiknya besok kamu jemput di sini saja supaya saya bisa pinjamkan baju, celana, jas anak saya untuk dipakaikan ke supir kamu ini. Ya, Pak. Saya setuju, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak tuh orang baik. Terima kasih banyak, Pak. Besok saya jemput kamu. Permisi, Pak. Cuci mobil. Tuh, pemalas banget sih. Bangun, kita mesti jalan sekarang. Bangun, udah jam berapa ini? Kita mesti jalan. Maaf Bu, saya kesiangan. Saya tidur terlalu nyenyak, jadi telat bangun. Jangan mentang-mentang kamu tuh disuruh pura-pura jadi anaknya Pak Handoko. Kamu bisa seenaknya tidur dimanapun yang kamu mau. Kamu tuh supir tau gak di sini? Jangan bikin malu saya sama Pak Handoko ya. Udah sekarang kamu siap-siap, Gi. Ya, oke. Apaan sih?
Ternyata keren juga dia pakai jas.